Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Gemang Surya hadir. Jumpai Insan Madani semuanya di program Siar Religious Land edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-5 Juni 2025. Ustadz Lukman, segera saja saya sapa untuk Insan Madani semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya di Religious Land ya. Iya. Kita akan masih mengkaji seputar tentang Idul Korban ya Ustadz. Iya, betul. Ya, karena besok umat Islam akan merayakan Idul Adha, insya Allah serempak seluruh dunia. Ya, insya Allah. Gitu ya. Nah, kita umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji kan hari ini disunahkan untuk puasa Arafah begitu saja. Iya. Nah, mengapa puasa Arafah ini sangat dianjurkan bagi yang tidak berhaji dan kira-kira apa Ustadz keutamaannya ya? Iya. Bang Komang ya, kalau kita lihat sekarang itu kita berada di Yaumu Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya jamaah haji yang ada di Saudi Arabia itu sedang melakukan wukuf. Wukuf di Arafah itu salah satu dari rukun haji dan rangkaian haji yang cukup penting, sehingga Nabi bersabda al-hajju Arafah. Haji itu melakukan wukuf di Arafah. Tapi bagi kita Bang Komang ya, yang belum melakukan ibadah haji atau tidak melakukan ibadah haji, kita disunahkan untuk puasa. Puasanya juga disebut Saumu Yaumi Arafah atau Saumu Arafah, puasa Arafah. Dan justru kalau orang yang haji tidak disunatkan Bang Komang untuk melakukan puasa Arafah, karena mereka kan melakukan wukuf. Ketika wukuf mereka dianjurkan untuk memperbanyak doa. Kalau puasa perut lapar kan, ketika doa kan nggak bisa konsentrasi Bang Komang ya. Jadi lebih memprioritaskan apa yang mereka lakukan, yaitu manasik haji. Tapi bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji disunahkan untuk puasa Arafah. Dan di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari Bang Komang ya, ketika kita lihat di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana dijelaskan ketika Nabi itu su'ila an yaumi Arafah, ketika ditanya tentang su'ila an saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah, Nabi menjawab faqal yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah, bahwasanya puasa Arafah itu pahala atau keutamaannya itu menghapus tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Jadi tidak hanya tahun yang lalu, dosa tahun lalu Bang Komang, tapi juga tahun yang akan datang. Luar biasa. Tapi kalau kita lihat di hadis selanjutnya Bang Komang, ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, itu Nabi hanya menjawab yukaffir as-sana al-madiyah, menghapus tahun yang telah lewat. Artinya di sini Arafah dengan Asyura, yaitu Asyura itu tanggal 10 Muharram ya. Itu lebih besar mana Bang Komang? Lebih besar Arafah itu. Kenapa demikian? Karena puasa Arafah itu puasa yang berasal dari syariat Nabi Muhammad. Di murni syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau puasa Asyura, Nabi Muhammad itu hanya meneruskan syariat yang sudah ada, sudah dilakukan oleh orang Yahudi sebagai tanda kesyukuran ketika mereka berhasil keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Mereka diperbudak selama 4 abad atau 400 tahun. Kemudian Fir'aun tenggelam juga di hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Dan mereka melakukan puasa sebagai ekspresi kesyukuran. Nah, sehingga Nabi Muhammad hanya meneruskan syariat yang sudah ada. Sehingga puasa Arafah itu pahalanya lebih besar daripada puasa Asyura. Menariknya di sini ya Bang Komang. Karena menunjukkan kenapa demikian. Karena syariat Nabi Muhammad itu lebih utama daripada syariat Nabi Musa. Meskipun puasa Asyura juga termasuk syariat kita, tapi kan Nabi Muhammad hanya meneruskan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan Bang Komang, apa ini? Kalau menghapus
dosa tahun yang lalu. Itu wajar karena kita kan sudah kita kerjakan ya Bang Komang. Yang menjadi pertanyaan bagaimana juga menghapus tahun yang akan datang. Padahal kan kita belum melakukan dosa. Itu bagaimana kan gitu. Nah, itu di kalangan para ulama Bang Komang mencoba mencari jawaban. Di antara jawabannya itu ya Allah akan membimbing kita ketika kita melakukan puasa Arafah untuk tidak melakukan dosa. Itu yang pertama. Kalau kita melakukan dosa akan ditunjukkan jalan bagaimana kita melakukan ibadah atau perbuatan yang baik yang bisa melebur dosa kita. Artinya kita akan dibimbing oleh Allah. Itu yang dimaksud melebur atau menghapus dosa tahun yang akan datang. Yang menarik Bang Komang. Apa ini? Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Meskipun ini hanya penafsiran, tapi ini sangat rasional. Ibnu Abbas ketika menjelaskan hadis Nabi tadi bahwasanya puasa Arafah itu yukaffir as-sanah al-madhiyah wal baqiyah, menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Ketika memani tahun akan datang, kata Ibnu Abbas itu hadhi busra, ini kabar gembira, good news, good tiding. Bihayatin mustaqbalatin liman somahu, bagi orang yang berpuasa dia akan hidup tahun yang akan datang. Nah, logikanya bagaimana? Dia kan dosa yang akan datang akan diampuni. Logikanya itu pasti orangnya masih hidup, tidak meninggal gitu. Nah, itu penafsiran Ibnu Abbas. Berarti salah satu upaya yang seorang ingin usianya panjang itu tidak hanya menjaga kesehatan saja, olahraga rutin, mengontrol makanan dan seterusnya, tapi juga ada usaha spiritual itu Bang Komang. Di antaranya dengan puasa Arafah sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas itu. Oke, baik Ustaz. Nah, kira-kira kan kemarin juga ada yang melaksanakan puasa tarwiyah. Nah, kira-kira apa perbedaan antara puasa Arafah dan puasa tarwiyah dalam konteks Idul Adha ini ya? Iya. Atau bulan Dzulhijjah. Iya. Ya, memang di masyarakat Bang Komang itu mereka menekankan puasa Arafah dan puasa tarwiyah. Nah, puasa tarwiyah itu kan dihubungkan dengan yaumut tarwiyah. Artinya orang Arab dulu ketika mau haji itu di tanggal 9 mereka membawa berbekalan air ke Mina gitu. Karena di Mina itu kan nggak ada air gitu. Sehingga hari ke-8 itu disebut yaumut tarwiyah. Nah, kemudian hubungannya dengan puasa di bulan Dzulhijjah ya Bang Komang. Sebenarnya ada hadis yang menjelaskan di hadis Hafsah itu. Nabi itu kana sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi itu sudah melakukan puasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 gitu. Jadi kan puasanya Nabi tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain amalan yang terbaik itu yang kita lakukan tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 kan. Ma min ayyamin al-amalu as-solihu afdalu indallah min hadhil ayam al-ashr. Kata Nabi, tidaklah ada sebuah amalan yang dicintai oleh Allah daripada 10 hari. Maksudnya 10 hari itu 1 sampai 9 sebelum kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Artinya banyak ibadah yang kita dianjurkan. Di antaranya puasa, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Nah, artinya puasa secara umum memang itu termasuk amal soleh. Tapi kalau kita puasa hari tarwiyah Bang Komang, kalau Arafah jelas ya tadi hadisnya sahih. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim pasti sahihnya. Yang puasa hari tarwiyah kalau kita mengkhususkan tidak dianjurkan. Apalagi dipahami dalam hadis Aisyah Bang Komang ya. Tapi hadisnya ini ada perawi namanya Al-Kalbi. Kata Imam Syaukani kadzab, perawinya ini pendusta. Di sana dijelaskan kalau orang puasa tanggal 1 sampai 9 setiap hari itu pahalanya kayak shaumus syahrin, kayak puasa 1 bulan. Kalau melakukan puasa tarwiyah secara khusus itu walahu biyaumi tarwiyah sanatun. Kalau dia melakukan puasa tarwiyah dapat pahala
1 tahun. 1 tahun. Lah hadisnya ini maudhu, palsu, dhaif palsu. gitu. Ternyata. Sehingga kalau kita mau melakukan puasa tarwiyah, tidak hanya puasa tarwiyah tapi sebelumnya juga boleh gitu. Jadi yang mengkhususkan yang tidak boleh gitu. Maksudnya mengkhususkan puasa tarwiyah. Tapi kalau dirangkai dari puasa sebelumnya silahkan saja gitu. Oh, iya. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. 9, ya. Tapi kalau dipahami, oh saya puasa tarwiyah nilai pahalanya 1 tahun, nah itu hadisnya dhaif gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar puasa karena ini dianggap 10 hari sebelum Idul Adha atau 9 hari sebelum Idul Adha sebagai amal yang soleh, ya boleh gitu. Yeah. Jadi tapi kalau dipahami secara khusus, oh ini pahalanya kayak puasa 1 tahun, itu nggak boleh gitu. Berbeda dengan puasa Arafah tadi Bang Mamang, yang Nabi menjelaskan bahwasanya pahalanya itu sama dengan menghapus 2 tahun-tahun yang lalu dan akan datang. Itu hadisnya sahih rawahu Muslimun. Itu bedanya. Baik. Sudah banyak kita bahas tentang puasa, dan hari ini memang umat Islam banyak yang melaksanakan ibadah sunnah puasa Arafah begitu Ustaz ya. Ya. Dan selain puasa Arafah, tentu besok kita ini kan akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Nah, Ya, betul. tentu besok kita akan yang pertama didahului dengan sholat Idul Adha. Nah, kira-kira kapan waktu terbaik untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini? Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana tata caranya begitu Ustaz? Iya. Jadi besok itu disebut Yaum Idul Adha, hari Idul Adha. Yang identik dengan Adha itu karena sholat itu dilakukan di waktu duha, 9 korbannya disebut udhiyah. Yeah. Sehingga ketika kita di masyarakat Bang Memang ya, Idul Adha itu kan identik dengan Id penyembelihan korban. Makanya ada yang mengistilahkan Idul Kurban gitu. Nah, itu. Meskipun istilah ini hanya di Indonesia Bang Memang ya. Di Arab ya Idul Adha atau Yaumun Nahri. Oh, gitu. Hari penyembelihan korban. Tapi secara esensi tidak ada masalah. Itu kan hanya istilah saja gitu. Ya. Okay, ya. Ya, sehingga hari raya ini disebut Al-Id Al-Akbar, Id yang besar karena berkumpul banyak ibadah. Tidak seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan hanya puasa. Meskipun dalam konteks Indonesia Idul Fitri sama Idul Adha itu ramai mana Bang Komang ya? Biasanya kalau di sini ramai Idul Fitri. Idul Fitri. Ini. Karena ada tradisi silaturahmi, riayan, kemudian apa Bang ngomong mudik gitu ya. Ada jajannya dan seterusnya ya. Yang kita ibu-ibu juga ganti pakaian baru dan seterusnya ya. Sehingga suasananya itu betul-betul meriah. Tapi sebenarnya dalam Islam Idul Fitri itu disebut Al-Id Al-Asghar, Id kecil. Idul Adha itu disebut Al-Id Al-Akbar, Id yang besar. Kenapa? Karena berkumpul banyak ibadah. Ada puasanya tadi, secara khusus puasa Arafah. Meskipun boleh kita sudah melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian ada ibadah kurbannya, ada hajinya. Sehingga berkumpul banyak ibadah, sehingga disebut Al-Id Al-Akbar. Nah, kemudian kalau kita besok kan merayakan Idul Adha, apa yang kita lakukan? Ya, di antara sunah-sunahnya Bang Komang ya. Jadi yang pertama mandi itu. Ya, mandi. Ya, mandi itu sunnahnya untuk harinya, bukan untuk sholatnya. Beda dengan mandi sholat Jumat Bang Komang. Nah, kalau mandi sholat Jumat itu kan untuk sholatnya. Artinya kalau yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak dianjurkan untuk mandi. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu untuk harinya, meskipun nggak sholat tetap mandi, karena ini kan suasananya hari raya itu. Jadi mandi ini disunahkan. Kemudian kita berangkat ke musola. Musola itu tanah lapang. Di dalam hadis Abu Hurairah Bang Komang ya. Ternyata di masa Nabi itu sholat Id itu pelaksanaannya di musola. Musola itu tanah lapang, tidak di masjid. Ya karena di antara hikmahnya ada syiar kan, syiar. Dan Nabi itu hanya 1 kali saja melakukan sholat Id di masjid itu. Dalam hadis Abu Hurairah, asobahum matorun, ketika itu turun hujan sehingga Nabi tidak bisa melakukan sholat Id di musola. Musola itu tanah lapang yang sekitar jaraknya 200 meter dari Masjid Nabawi. Nah, ketika kita berangkat dari musola, kita sudah
dianjurkan memperbanyak ucapan takbir ya. Meskipun malamnya juga sudah takbiran kan, nanti malam insya Allah itu sudah takbiran. Tapi sebenarnya ada takbir muqayyad, takbir yang dibaca setelah sholat. Itu sudah dimulai sejak setelah subuh tadi Bang Komang ya. Setelah subuh imam sudah memimpin takbir ya, takbir bersama-sama dengan jamaah. Sholat duhur, sholat asar, kemudian nanti sholat maghrib. Itu takbir muqayyad, takbir yang dibaca setelah sholat. Tapi ada takbir mursal yang kita baca sewaktu-waktu. Ya termasuk nanti besok ketika kita berangkat dari rumah itu sambil baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang Allahu Akbar bisa dibaca syaf'an genap 2 kali. Sebagaimana yang umum di kalangan warga Muhammadiyah ya. Yang di masyarakat yaitu witron atau taslisan 3 kali. Itu enggak apa-apa, artinya enggak usah diperdebatkan, artinya sama-sama punya apa? Punya pandangan, punya dalil gitu ya. Nah, kita berangkat itu sunnahnya masyian dalam hadis Ali, dalam keadaan berjalan. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya karena sangat jauh kan enggak mungkin Bang Komang, kalau sangat jauh kan apa? Jalan kaki gitu. Berarti boleh pakai kendaraan gitu. Ataupun orangnya lagi sakit enggak kuat jalan ya boleh pakai kendaraan, tapi sunahnya apa? Jalan kaki. Kemudian mukhalafatu thoriq, ngambil rute yang berbeda. Kenapa kok ngambil rute yang berbeda? Itu yang dilakukan Nabi ya, karena sallallahu alaihi wasallam khalafat thoriq. Nabi itu mengambil rute yang berbeda. Karena hari raya ini kan syiar, semakin kita mengambil rute yang berbeda antara berangkat dan pulang itu semakin meriah. Dan ada juga dimensi sosialnya Bang Komang. Bisa jadi kita menemukan orang yang miskin, dia lagi butuh bantuan dulu di zaman Nabi kan, sehingga hari raya itu harus menggembirakan. Jangan sampai orang yang miskin dia gak bisa makan di hari raya kan. Ketika kita ngambil rute yang berbeda kan, kalau ada orang membutuhkan kita bisa bantu ya, dan seterusnya. Itu diantara apa sunnahnya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bukhari menyampaikan. Lanjutkan Bung Komang gitu ya, terima kasih. Nah Pak Ibnu Miftah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komang, waalaikumsalam ya. Afwan izin bertanya, apakah nama gerakan takbir di dalam sholat id? Nama gerakan takbir ya. Jadi Pak siapa Bang? Pak Ibnu Miftah. Ibnu Miftah ya. Ya gini, Pak Ibnu Miftah ya. Sholat id itu secara umum jumlah rakaatnya itu rakaatan, 2 rakaat, sebagaimana sholat-sholat yang lain. Yang membedakan sholat id dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat yang lain, itu ada takbir yang disebut takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir tambahan yang jumlahnya itu 12. Sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama. Ini selain takbiratul ihram ya Bang. Siwa takbiratul ihram. Berarti kita Allahu Akbar takbiratul ihram, terus baca doa iftitah. Ini banyak di kalangan masyarakat itu dikira sholat Idin, Idul Fitri, Idul Adha itu enggak ada doa iftitahnya. Ada Bang Komang ya. Ada ya. Meskipun kadang-kadang di masyarakat itu cepet itu ya, cepat itu. Allahu Akbar sudah takbir zawaid. Kan Allahu Akbar baca doa iftitah. Ya doa iftitahnya bisa Allahumma ba'id, bisa wajjahtu, bisa Allahu Akbar apa? Kabira itu. Nah, kemudian membaca takbir 7 kali itu. Allahu Akbar. Itu 7 kali di rakaat pertama. Dan di antara sela-sela takbir itu apakah ada bacaan atau tidak? Nah, kalau mengikuti mazhab Syafi'i baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi hadisnya enggak ada yang marfu atau sampai Rasulullah. Itu hanya pandangan sahabat Bang Komang, sehingga di sebagian masyarakat tidak dilakukan itu enggak apa-apa kan. Memang tidak ada hadis khusus apa yang menjelaskan adanya bacaan zikir tertentu di antara sela-sela takbir apa zawaid itu. Terus apakah angkat tangan atau tidak itu juga ada khilaf, perdebatan ya. Tapi secara umum kalau kita
di Indonesia mengikut dalam madzhab Syafi'i, dalam tarjih Muhammadiyah pun juga disunahkan mengangkat tangan Bang Komang ya. Jadi mengangkat tangan sebagaimana keumuman hadis yang menjelaskan, hadis Wa'il ibn Hujr ya. Nabi itu kana yarfa yadaihi ma'at takbir. Nabi itu mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Berarti ini berlaku untuk semua sholat. Yang kedua, takbir zawaid itu kan dilakukan dalam posisi kita intisab, yaitu berdiri Bang Komang. Berdiri kan ya? Nah, sehingga ada yang berpandangan tadi dalam madzhab Syafi'i dan juga tarjih Muhammadiyah itu ngangkat tangan. Jadi di rakaat pertama 7 Pak Ibnu Miftah ya, di rakaat kedua itu 5, sehingga jumlah totalnya 12. Dan hukumnya Bang Komang, ini hukumnya itu hanya sunnah, atau dalam madzhab Syafi'i itu sunnah hayat. Artinya kalau ditinggalkan itu tidak mengakibatkan sholatnya batal. Meskipun di masyarakat Bang Komang ya, saya pernah dengar cerita gitu karena imamnya lupa gitu, mungkin imamnya saking groginya atau apa gitu kan gitu, sehingga ia sholat Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah gitu. Nah sehingga jamaah itu bingung gitu, ini gimana ini, habis sholat itu rame ya. Yang semacam itu tetap sah Bang Komang ya. Jadi karena takbir zawaid itu hukumnya hanya sunnah, tapi sebaiknya kalau bisa jangan sampai lupa gitu. Kalau bisa ya. Tapi kalau lupa tetap sah ya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi politik identitas, ciri khas salat Id itu ya ada takbir zawaid. Kalau rata-rata kan masyarakat awam tidak tahu kalau ini sebenarnya hukumnya hanya sunnah. Ketika imamnya lupa itu bisa rame itu gitu. Ada yang berpendapat ada yang cerita Bang Komang itu sampai sholatnya disuruh ngulangi lagi gitu. Karena gara-gara imamnya lupa melakukan takbir zawaid. Tapi sebenarnya hukumnya hanya sunnah itu. Hanya sunnah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu Miftah yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang Religious Land di edisi siar hari ini. Juga terima kasih nih Pak Ali Patikin di Swallow hadir Bung gitu ya. Oke, baik. Hadir. Oke, terima kasih dan pendengar juga mungkin bisa langsung sampaikan di nomor WhatsApp ya di 082339947707 ataupun juga bisa di YouTube ya. Oke, baik. Ini ada yang masuk menyampaikan tidak disebutkan namanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira pada saat takbiran, apakah diperbolehkan? Terima kasih ya. Ini mungkin bisa dikirim namanya dari siapa di mana gitu ya. Jadi takbiran itu yang populer Bang Komang. Kalau di tempat kita tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar di lingkungan Muhammadiyah dibaca 2 kali. Di masyarakat 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu hadis Abdullah ibn Umar dan hadis Ibnu Mas'ud. Nah, terus ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Itu salah satu redaksi lafaz takbir di dalam madzhab Syafi'i. Misalnya di kitab Fathul Qarib Mujib yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ini kitab ini sangat populer Bang Komang di masyarakat. Sighah atau redaksi takbir itu sebagaimana yang kita sudah sebutkan tadi, juga ada sighah yang panjang tadi. Redaksi yang panjang tadi itu dianggap diperbolehkan karena Nabi pernah membacanya ketika Nabi di Mina. Jadi ketika melakukan ibadah haji di Mina itu redaksi doanya mirip dengan takbiran yang panjang tadi Bang Komang. Oleh sebab itu kalau kita lihat pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Bukhari, bahwasanya redaksi takbir itu fihi sa'ah, ada keluasan, berarti boleh-boleh saja, fleksibel gitu. Fleksibel artinya kalau di masyarakat itu mau dibaca ya monggo lah, nggak apa-apa gitu ya. Atau takbir yang populer tadi ya itu. Oke, baik. Terima kasih tadi buat pendengar kita yang sudah ikutan gabung
Dari Mas Sahirul Mutakin. Iya, ya, terima Sahirul kasih. Mutakin. Iya, oke baik. Yang sudah ikutan gabung, silakan mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan masih di layanan yang kami sediakan. Nah, ini ada lagi sebelum kita break, ada satu pertanyaan lagi dari YouTube yang masuk ini ya. Iya, silakan Bang Amang. Lagi dari Pak Ibnu Miftah namanya. Iya, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Izin bertanya lagi, boleh nih? Ya boleh. Nambah lagi juga boleh, Bang Amang. Iya, besok nambah dagingnya gitu. Oh gitu ya. Oke, baik. Apakah boleh sholat di atas perahu yang berjejer atau di permukaan air, karena di daerah itu tidak ada tanah lapang atau daratan yang luas untuk sholat. Jadi sholatnya di atas perahu atau seperti di kapal itu. Iya, itu pasti di daerah luar Jawa, Bang. Di luar Jawa biasanya ini. Ya, kalau keadaan semacam itu kan disebut darurah. Kaidahnya kan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang sebenarnya nggak diperbolehkan. Kan kalau kita sholat itu anjurannya kan softnya rapat, Bang Omar. Ya kalau pakai perahu kan tentu nggak bisa rapat gitu. Tapi memang tadi disampaikan tanahnya nggak luas sehingga sebagian mungkin harus di atas perahu gitu, ya tidak apa-apa gitu. Selama itu ada udzur tadi, alasan ya. Karena tempatnya tidak luas ya, sehingga sholat di atas perahu ikut jamaah yang makmumnya ikut di atas perahu meskipun softnya tidak bisa rapat tentu ya, itu tidak apa-apa Pak Ibnu Miftah ya. Gitu ya, tidak apa-apa ya. Termasuk mungkin sholat di dalam kapal ya, biasanya kan ada gitu ya. Iya. Ketika sholat Id diselenggarakan juga sholat di dalam kapal. Kalau gitu. Sholat di dalam kapal itu yang penting yang diperhatikan ya, ketika sholat dicari arah kiblatnya dulu. Karena Nabi ketika mengajarkan sholat kan Nabi itu bilang fastaqbilil qiblat, maka menghadaplah kamu ke kiblat. Atau Nabi itu istaqbala al qiblat, menghadap kiblat, tsumma kabbar, kemudian Nabi takbir. Artinya kalau kita sholat dalam kapal itu cari kiblatnya dulu. Kalau bisa diketahui Bang Omang ya, tapi biasanya ada petunjuk arah ya. Kalau bisa diketahui itu nanti setelah sholat ternyata kapalnya itu kok berbalik arah, kita tidak menghadap kiblat, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sudah menghadap kiblat ternyata begitu salam hadapnya ke selatan. Enggak apa-apa karena kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ibnu Miftah yang sudah ikutan gabung. Mungkin yang lain menarik sekali kajian kita untuk menambah khasanah keilmuan kita, pengetahuan kita tentang pendalaman agama. Silakan di 082339947707 atau mungkin bisa langsung chat di YouTube-nya begitu Ustaz ya. Namun sebelumnya kita akan break dulu Ustaz, karena ada pesan-pesan berikut ini yang akan kita sampaikan di program Syiar Religious Land di edisi Syiar hari ini. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program Syiar Religious Land di edisi Syiar hari ini bersama dengan Ustaz Lukman, dan kita masih mengkaji seputar tentang Idul Kurban yang besok akan kita rayakan Ustaz. Nampaknya ini banyak yang masuk ini Pak Ibnu Miftah kembali masuk ini. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Langsung menyampaikan begini. Askurukum alal khair gitu ya Ustadz ya. Apakah boleh kita menerima hewan korban dari non muslim, dan apakah apakah syarat mustahik daging hewan kurban apakah harus muslim juga gitu ya? Boleh nggak kita menerima hewan korban dari non muslim? Utamanya biasanya kan dari perusahaan non muslim memberikan hewan korban ke masjid. Atau misalnya ada perorangan begitu Ustaz ya. Perorangan tapi dia itu non muslim tapi dia korban. Ini gimana ini ya? Ya Pak Ibnu Miftah ya. Berarti dalam ibadah itu syaratnya kan diantaranya ayyakuna musliman, hendaklah dia seorang muslim. Sehingga perintah fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu dan sembelihlah kurban itu ya untuk orang muslim gitu. Tetapi kalau
ada non muslim, bisa perorangan atau personal ataupun tadi di perusahaan ya gitu, mau kurban, sedangkan mereka atau dia non muslim, yaitu ya nggak apa-apa dalam konteks syiar ya, tapi itu tentu tidak disebut kurban secara syar'i, tapi dagingnya halal Ustaz ya. Ya halal. Tapi bukan kurban. Kan mereka kan menghibahkan bantuan berupa kambing atau berupa sapi, Bang Komang, ya tentu halal. Berbeda misalnya kalau dikasih babi ya haram ya gitu. Karena hewannya halal ya halal. Tapi yang mereka sembelih itu ya tidak kurban secara syar'i, ya hanya berbuat baik sosial gitu, ya nilainya semacam itu. Dan kemudian yang kedua, Bang Komang ya, bagaimana kalau non muslim mendapatkan daging korban? Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i, Bang Komang, penerima daging korban itu disyaratkan harus muslim. Jadi non muslim tidak boleh dikasih. Alasannya apa? Karena korban itu bentuk ibadah. Al-Quran sendiri mengatakan kul inna sholati wa nusuki. Nusuk itu kan ibadah dengan penyembelihan korban gitu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ibadah korban itu bagian dari ibadah itu yang berhak untuk menerima ya hanya orang-orang yang muslim gitu. Sehingga dalam mazhab Syafi'i gini, Bang Komang, kalau misalnya Pak Ibnu Miftah punya tetangga ya gitu, kebetulan kok non muslim, sedangkan Pak Ibnu Miftah dapat daging korban, Bang Komang ya, masa dapat daging korban tetangganya nggak diicipi kan bahasa Jawanya gitu. Ya caranya bagaimana? Beli daging di pasar gitu. Beli daging di pasar bukan daging korban. Nah itu kalau mau dikasihkan tetangga non muslim boleh. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Meskipun ada pandangan yang lain, Bang Komang ya, yang membolehkan bahwasanya daging korban tetap bisa, harus pilih non muslim yang kemungkinan simpatik terhadap Islam. Sebagaimana zakat itu kan ada wal mu'allafatu qulubuhum, muslim imannya masih lemah itu, sehingga penting untuk dibujuk supaya bisa simpatik terhadap agama Islam. Tapi kalau mau hati-hati ya bisa pakai pandangan mazhab Syafi'i tadi, ya meskipun Bang Komang ya merelakan mengeluarkan sedikit uang untuk beli daging di pasar, kemudian dibelikan dikasih tetangga non muslim itu, yang semacam itu aman-aman saja. Oke, baik, terima kasih tadi buat Pak Ibnu Miftah. Nah, berikutnya saya terima dari Zaza Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas pelaksanaan puasa Arafah sedang berhalangan, adakah puasa pengganti atau amalan pengganti yang ganjaran atau pahalanya sama dengan puasa Arafah? Nah sekarang ini kan puasa Arafah, tapi bagi wanita ada yang berhalangan haid dan seterusnya itu saja. Nah apakah ada amalan untuk pengganti itu? Jadi puasa Arafah itu dia mu'akkad, Bang. Mu'akkad itu maksudnya waktunya sudah ditentukan, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, Tasi'u Dzulhijjah, ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Yang mana Nabi tadi menggambarkan bahwasanya puasa Arafah itu yukaffir as-sanah al-madiyah wal baqiyah, menghapus tahun yang lalu, dosa tahun lalu yang akan yang datang gitu. Adakah ada amalan yang mengganti? Kalau mengganti mengkodoi tidak perlu dikodoi. Artinya mengkodoi puasa Arafah misalnya nanti setelah hari-hari tasyrik, kan nggak boleh, Bang Komang ya. Tanggal 10 Yaumun Nahri, besok itu kita nggak boleh puasa. 11, 12, 13 itu disebut ayyamun tasyrik. Hari-hari tasyrik yang dulu para sahabat itu mengawetkan daging, Bang Komang, dengan dijemur pakai sinar matahari, itu yang disebut dendeng. Nah, tasyrik itu dari kata sarkon. Sarkon itu artinya timur, karena ketika kita mendendeng atau menjemur daging itu yang dilihat kan matahari. Matahari terbit ya dari timur. Kalau kita orang Jawa itu mepe gabah, Bang Komang ya. Kalau mau mepe gabah kan sing dilihat arah timur. Tapi sahabat dulu mepe daging gitu. Yang mana hari-hari ini dikatakan Nabi ayyamu tasyriki, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrilillah. Wa dzikran lillah. Yaitu
ayamu aklin, hari makan, ayamu syurbin, hari minum, boleh makan, boleh minum, dan kita dilarang untuk puasa. Justru kalau kita puasa hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 malah nggak sah gitu. Kalau sengaja dosa, kalau nggak tahu ya nggak sah gitu. Maksudnya nggak tahu hukumnya. Kita kan sudah tahu bahwasanya Idul Adha, Idul Fitri juga nggak boleh puasa. Hari-hari tasyrik nggak boleh puasa. Terus kita sengaja puasa, berarti puasanya nggak diterima, berdosa karena sudah tahu itu dilarang kok dilakukan. Nah, Nabi kalau dengan apa Yaumul Bid. Nah, makanya saya mau ke sana Bang ya gitu. Jadi saya lanjutkan tadi ya, ayamu aklin, hari makan, ayamu syurbin, hari minum, ayamu aklin syurbin, sehingga makan-makan itu boleh. Nah, kan kalau kita nyate-nyate boleh selama nggak punya tantangan ya, yang kolesterolnya tinggi itu takut. Ya makan-makan boleh, yaitu bisa nyate, bisa makan gurih, bisa tongseng dan seterusnya. Itu pokoknya makanan yang kita anggap lezat. Memang itu hari bergembira. Tapi namanya orang Muslim, Bang Komang, ya, dalam bergembira jangan sampai melupakan Allah. Makanya Nabi mengatakan ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum, wa dzikrillah, tapi harus tetap ingat Allah. Nah, terus tadi Bang Komang ya. Yang tadi ayamul bid tadi. Kalau ayamul bid kan 13, 14, 15 Bang Komang. Dan 13-nya itu kan hari tasyrik. Boleh atau enggak boleh ya? Bu Irma, Jaza Irma. Jaza Irma. Jaza Irma ya. Itu enggak boleh tanggal 13 karena masih hari tasyrik. Khusus di bulan Dzulhijjah itu enggak boleh. Tapi di luar bulan Dzulhijjah, ayamul bid mulai tanggal 13 boleh. Kan masalahnya kalau di bulan Dzulhijjah itu kan hari tasyrik yang terakhir, tanggal 13 Bang Komang. Berarti mulai 14, 15. Cumanya ulama berselisih pendapat Bang Komang. Berarti kan biasanya kan 3 hari dalam 1 bulan. Kalau bulan Dzulhijjah kan cuma 14 sama 15. Ada yang mengatakan boleh diganti di hari ke-16-nya. Ada yang berpendapat semacam. Ada yang mengatakan karena 13 gugur secara syar'an, karena hari tasyrik ya berarti khusus ayamul bid di bulan Dzulhijjah ya hanya 14 dan 15. Cukup Ustaz, nampaknya ini kan banyak yang gabung dari Pak Nur Rahman, Muhammad Nur Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lukman dan Bung Komang. Ini mau tanya, orang yang berkorban dianjurkan untuk ikut menyaksikan penyembelihan. Terus bagaimana jika yang korban nggak datang menyaksikan hewan yang disembelih karena alasan neratap gitu ya. Oh, maksudnya sawan nggak berani melihat itu ya. Nggak berani lihat gitu. Iya, ini gimana ini kalau shahibul kurban tidak menyaksikan hewan yang disembelihnya. Jadi kaidahnya gini Bang Komang. Mudhahi yang berkorban kalau bisa menyembelih hewan korbannya, nyembelih sendiri. Sebagaimana dilakukan Nabi kan. Nabi itu tiap tahun kan dhoha bikabsen, berkorban dengan 2 ekor kambing. Akronain, keduanya bertanduk, amlahain, keduanya putih mulus, dzabahahuma biyadi, Rasulullah sendiri yang menyembelih. Berarti kaidah awalnya kalau bisa menyembelih disembelih sendiri. Tapi kalau nggak bisa menyembelih, boleh diwakilkan. Secara umum kita diwakilkan Bang Komang ya, melalui kepanitiaan korban. Kalau diwakilkan boleh, karena Nabi ketika korban onta 100 itu Bang Komang, yang 63 disembelih sendiri, sisanya diserahkan Ali. Artinya Nabi pernah mewakilkan hewan korbannya untuk disembelih orang lain, sehingga sah itu. Terus sunnahnya itu menyaksikan, sebagaimana Fatimah itu disuruh Nabi menyaksikan hewan korbannya. Ketika hewan korbannya dirobohkan, Fatimah disuruh oleh Nabi baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai wa ana awwalul muslimin. Ini yang sunnah mungkin banyak ditinggalkan Bang Komang. Jadi yang punya hewan korban, ketika hewan korbannya dirobohkan atau yang menyembelih itu disunahkan baca tadi inni wajjahtu gitu. Nah, dan seterusnya ya sampai wa ana awwalul muslimin. Terus kalau tidak bisa, tetap hukumnya sah Bang Komang. Itu kan hanya keutamaan saja. Jadi ketika tidak dilakukan tidak mempengaruhi kesahan ibadah korban.
Karena kan bisa jadi kita korban sekarang zaman modern tinggal via transfer Bang Komang di tempat yang jauh. Kan kita nggak mungkin tahu proses penyembelian. Jadi kalau Pak Nur Rahman karena apa tadi sawanan atau ketakutan ya, nggak berani ya tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Tidak. Gitu. Oke baik, terima kasih dan itu tadi jawaban yang disampaikan Ustadz. Saya lanjutkan. Oh dari Pak Ibnu Miftah kembali masuk namanya. Silakan. Ya. Lalu untuk ketika menyembelih hewan kurban dari non muslim, bagaimana lapat ketika menyembelihnya? Nah bacanya ketika hewan kurbannya itu dari non muslim, apakah cukup Bismillah saja atau barangkali doa-doa seperti waktu menyembelih hewan kurban? Iya, jadi Pak Ibnu Miftah ya tadi tidak disebut kurban secara syar'i, tapi bukan berarti nggak boleh Bang Komang ya, karena yang dihadiahkan sapi Bang Komang, sapi atau kambing? Sapi ya? Ya boleh sapi, boleh kambing. Karena ini hewannya halal tetap halal kan. Nah, yang semacam ini ya hanya sekedar kayak kita berbagi kegiatan sosial saja kan. Boleh-boleh saja dalam konteks kemanusiaan kan gitu. Tapi itu tidak disebut korban. Maka ketika menyembelih bagaimana? Ya sebagaimana menyembelih secara umum ya. Bismillah wallahu akbar nggak apa-apa gitu. Seperti menyembelih secara umum, tidak usah kita doakan bil qabul Pak. Bang Komang ya. Doa supaya hewan kurban ini diterima. Allahumma taqabbal hadza min, atau Allahumma hadzi minka wa ilaika taqabbal min, siapa lah dia non muslim kan gitu. Jadi tidak usah ya Pak Ibnu Miftah. Karena non muslim tidak dianjurkan untuk berkorban. Tapi kalau dia ingin menyembelih hewan di hari raya sebagai bentuk simpati atau persaudaraan dengan non muslim, silahkan, tapi itu tidak disebut korban secara syar'i. Sehingga tapi ketika jenengan dikasih hibah berupa kambing atau berupa sapi ya tetap menyembelihnya, itu kan berarti miliknya Pak Ibnu Miftah atau di kelembagaan, ya berarti ketika menyembelih menggunakan kaidah umum dengan membaca Bismillah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Janganlah engkau memakan hewan yang disembelih tidak disebut atas nama Allah. Oke, baik, terima kasih Pak Ibnu Miftah yang sudah ikutan gabung. Kemudian ada Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyimak saja Bung. Oke, baik, terima kasih menyimak Bapak ya. Pak Sudarso Sasongko ini di Blora, pendengar kita juga menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bung gitu ya. Hadir untuk menyaksikan Ustaz. Tidak ikutannya. Banyak ini pendengar kita yang sudah ikutan gabung di kesempatan hari ini ya Ustaz ya. Oke, baik. Ustadz, mungkin sebelum kita akhiri, bolehkah seseorang berkorban itu atas nama orang lain dan dalam kondisi apa itu diperbolehkan? Misalnya saya korban tapi untuk saudara saya yang ada di sana misalnya gitu, boleh enggak nih Ustadz? Ya, gini Bang Komang ya. Yang pertama, korban untuk orang lain, kalau orang lain itu keluarga boleh. Dan memang gitu korban ya? Kalau orangnya sendiri itu sunnah ain, tapi kalau punya keluarga itu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Dalam satu keluarga kalau satu orang saja berkorban mencukupi yang lain gitu. Berarti kalau Bang Komang korban itu ya untuk Bang Komang dan seluruh anggota keluarganya yang dalam satu nafkah, satu nafkah ya. Tapi kalau beda rumah, beda nafkah, mau berkorban boleh, tapi harus minta izin. Beda dengan sodakoh Bang Komang. Kalau sodakoh bayar hutang itu jenengan mau sodakoh ke orang lain atau ibro itu melunaskan hutang atau mau membayar hutang orang lain kan harus tidak perlu minta izin gitu. Tapi kalau korban, karena itu di fikih itu disebut fida. Fida itu penebusan dosa. Maka harus minta izin. Sehingga kalau orangnya hidup minta izin, kalau orangnya meninggal maka tidak bisa minta izin Bang Komang. Ya, kalau meninggal kan nggak bisa. Sehingga korban untuk orang meninggal boleh ketika ada salah satu dari dua hal. Yang pertama,
adanya nadar, karena nadar itu kan sama dengan hutang, Bang. Iya. Harus dipenuhi, dan Rasulullah bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, siapa yang nadar kebaikan kepada Allah hendaklah ia penuhi sebagaimana hutang itu. Yang kedua adanya wasiat. Ya, kalau ada wasiat berarti sama dengan dia meminta kepada keluarga yang masih hidup itu untuk korban untuknya. Itu kan berarti sama dengan izin. Oleh sebab itu kalau orangnya hidup harus minta izin. Kalau orang yang meninggal kan nggak bisa minta izin. Masa minta izin di kuburan kan nggak bisa bicara kan, ya kecuali diperbolehkan untuk orang meninggal kecuali ada salah satu dari dua hal tadi, adanya nadar atau adanya wasiat. Oke, Ustaz, nampaknya waktunya sudah sangat terbatas. Sebenarnya menarik sekali ya, dan masih banyak panjang lebar yang perlu kita kaji. Namun karena waktunya sudah terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu depan, mungkin dengan tema yang berbeda, betul? Iya. Karena sudah tidak korban. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz hadirnya, dan mudah-mudahan bermanfaat.